sama nih minta jawaban dilakukan. Kalau enggak ya monggo. Pikirku, oh ini Bani Israel yang lain. Betul gitu. Tapi saya nggak sanggupan. Saya takut kalau tersinggung. Tapi dalam hati ini Bani Israel. Ya nggak masalah lah. Akhirnya terus gimana ngamalkan? Nah pertama ngamalkan dia nggak kuat, hanya kali 100. Terus dia ngebel saya, gimana 100? Monggo, pokoknya semakin mungkin. Terus kemudian nggak tahu beberapa hari kemudian dia bilang lagi, alhamdulillah Gus, saya bisa 200. Sombong gila, kok jadi kayak permen. Terasanya gimana? Alhamdulillah, walaupun belum mendapat tunjuk, saya sudah ada rasa. Terus sampai akhirnya sampai 1000 kali, kemudian dia itu membayai. Ketika itu Mbak Dawuh ini lagi, kalau salah mohon dibenarkan ya Mbak ya. Pertama dia perasaannya diajak Mbak Yai ke sini. Nah saya duduk menghadap ke timur, Aisyah di sini ada Mbak Yai. Kemudian Mbak Yai, kalau kamu ingin tahu kepada saya, sungkem kepadanya dulu. Gitu ya. Kalau kamu ingin tahu saya, sungkem kepadanya saya dulu. Sahih. Saya hanya menirukan, dan itu insya Allah itu benar jadi. Saya yang cerita dan saya tidak mengada-ngada. Saya ini menceritakan apa yang dialami Ibu Aisyah kepada saya. Kemudian terus dia bingung, gimana Gus sungkemnya? Apakah saya harus sana? Gimana sebagainya? Saya nggak tahu itu. Dia bilang gitu. Tanya pada Mbak Yai aja. Itu bukan urusan saya Mbak Yai. Karena saya bukan siapa. Kalau saya yang menjadi Mbak Yai, monggo tergantung saya. Dan itu urusan Mbak Yai, bukan saya. Saya terlalu. Terus yang kedua, kalau nggak salah, kalau kamu ingin tahu Al-Waqidiyah, belajarlah kepada Syafi'i putraku. Saya bingung. Saya siapa? Kok bertanya pada saya? Saya juga nggak paham Al-Waqidiyah, kan gitu. Apa yang ngapus cerewet itu cerewet. Mbak Yai belum. Tapi saya nggak bisa tirukan. Saya nggak cerewet, dia cerewet. Kemudian ada kesempatan kita datang. Nah, Mbak Aisyah datang, kita ketemu. Dia tanya, apa Al-Waqidiyah itu? Waktu itu nggak saya jawab dulu. Selesaikan dulu tugas kamu. Kalau kamu selesai, insya Allah nanti akan tahu dengan dirinya. Kemudian dia terus alhasil dia diberitahu oleh Mbak Yai. Al-Waqidiyah itu lillah, billah, rasul, yukti dan seterusnya. Tapi kamu tidak bisa sebelum mendapat keterangan cara penerapannya dari sang putraku. Terus. Kemudian bertanya, bagaimana penerapannya, Gus? Pertama itu kamu ya, kalbun. Saya beritahu, kalau di redaksi itu memang lillah, billah, lirasul, lilghos. Tetapi pengeterapan daripada ilmu itu sudah seperti itu. Sebelum kita mengeterapan, kita harus memahami dulu arti daripada lillah itu apa, billah itu apa, lirasul itu apa, birasul itu apa, lilghos itu apa, bilghos itu apa, yukti itu apa, dan seterusnya. Terus kalau sama sudah paham itu, baru nanti saya terangkan caranya pengeterapan. Pengeterapan ada dari mana? Pengeterapan dalam batin kemudian dijiwai. Karena roh manusia ada dua, roh widurnya dan roh di akhirat. Kalau membaca akan saya butuhkan.
Kalau roh dunia itu tidak bisa melihat Jibril, bisa. Tidak bisa melihat Mikail, tidak bisa melihat Israel, tidak bisa melihat Israel. Tapi kalau roh akal bisa. Contoh, orang sudah mati, dia tahu mana manggil. Tapi kalau roh itu nggak tahu. Itulah perbedaan roh dunia dan roh akhirat. Nah, sedangkan beliau orang terpilih, itu tidak ada perbedaannya. Roh dunia juga roh akhirat. Kalau kita beda, makanya itu para orang terpilih, para wali roh itu punya ilmu hadir, di mana ilmu masa depan. Wajar kalau wali roh itu melihat masa depan, wajar. Karena dia punya ilmu hadir, beliau punya ilmu akhirat, beliau punya ilmu masa depan yang pada umumnya manusia biasa tidak paham itu. Namanya ilmu hadir, ilmu masa depan, sehubungan dengan ilmu bagian alam semesta. Makanya itu kalau wali itu setiap hari ketemu sama Rasul itu wajar. Ketemu Allah beribadah itu wajar. Berbeda dengan kita. Kita manusia itu ketemu Allah itu sehari 5 kali itu seharusnya seperti itu. Kita manusia biasa ketemu Allah 5 kali sehari itu wajar. Kalau nggak ketemu berarti manusia itu maaf. Soalnya tidak akan dimasukkan Allah. Dari intinya manusia wajar itu ketemu Allah 5 kali wajar. Kalau dia sholatnya hanya 5 kali, belum sholat sunat pun sebagainya. Dan menurut ahli hadis, mimpi itu hanya kembang tidur, tidak ada artinya apa-apa. Tapi kalau menurut ahli tasawuf, mimpi itu sebagian daripada kehidupan, sehingga dia bisa menjadikan sebuah mimpi kenyataan. Biasanya dialami oleh para wali Allah. Artinya gini, seseorang itu bermimpi ketemu seorang. Dan contoh, mungkin semua dengar Bawoto lah. Bawoto itu sebelum dia, maaf kalau saya cerita Bawoto sendiri. Nah betul Pak Gaya, deklarasi jenengan Gaya, betul kan Bawoto? Nah, Bawoto itu dulu dia non-muslim. Saya nggak tahu dia Kristen apa nggak tahu. Yang jelas saat itu dari beberapa Kristen, dari Katolik, Protestan dan sebagainya itu menantang Bawoto. Kalau kamu bisa ketemu Yesus, akan saya beri sesuatu yang kau inginkan. Terus akhirnya Bawoto menerima tantangan itu. Bawoto dari gereja bertujuan ingin ketemu Yesus. Terus di saat Bawoto gereja saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, pokoknya dari gereja yang pertama. Nah dia di situ, justru dia di situ tuh dikatakan pencuri uang. Nah di situ nyatanya juga ada uang. Terus akhirnya ada seseorang yang menang Bawoto, pun jenengan tampilkan selamat, jenengan tampilkan selamat. Terus Bawoto bingung, iya, gak roh aku ini pada aku ini. Kemudian Bawoto selamat. Terus ke gereja yang kedua, gereja mana nggak tahu, saya nggak bisa menyebutkan. Bawoto di situ lagi, di situ mencuri motor, di situ dikejar-kejar orang. Terus ada orang menarik lagi, tarik. Ini kau orang senarik aku kaya. Kemudian tenggiri selamat. Sampai akhirnya, singkat cerita, Bawoto itu diberi amal wakidiyah. Saya nggak bisa menjelaskan untuk karena saya orangnya itu lupa.
Pokoknya intinya gitu. Kemudian akan cerita Mbah Woto diajak ke Mbah Majid. Ini senang aku. Gitu. Di sini seorang wali Allah, apalagi naib Rasul, artinya seorang yang terpilih dalam satu zaman, satu orang, seorang Allah dalam satu zaman mengangkat seorang, tidak beberapa orang. Artinya beliau yang terpilih. Nah, kenapa saya tadi menjelaskan bahwa seorang terpilih itu rohnya satu, roh dunia juga roh akhirat. Karena beliau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan orang-orang di kemudian hari, biar tidak terjadi seperti orang-orang terdahulu disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau juga bisa mengangkat orang-orang yang sudah mati di Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dana bok. Dana bok itu tujuannya untuk mengangkat orang-orang yang telah mati bahkan ratusan tahun yang lalu. Insya Allah mampu diangkat dengan bok. Terus siapa yang mampu seperti itu? Tidak ada, kecuali Mbah Yai. Mbah Yai diberi Allah sebagai seorang pengatur, di mana radiasi batinnya bimbingan beliau bisa menghantar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadari, bisa ke alam tabaruk, alam ketuhanan. Makanya itu beliau meninggal tidak sama saja, karena roh beliau itu satu, yaitu roh akhirat. Sedang kita manusia punya roh dua, roh dunia. Roh dunia kita tidak tahu gaib, tidak tahu malaikat. Bahkan setelah kubur orang bergerak, itu kita tidak tahu. Satu pernah dengan Mbah Yai itu pada masa kecil, uang urip kuwi harus kubur mati dadak. Saking abote, saking lorone. Mula kuwi awake dhewe kanthi harus kubur. Oh ya gitu. Kalau beliau saya yakin sudah tahu. Karena roh beliau itu roh akhirat. Nah di sini sebenarnya itu juga ada karomah dunia, karomah akhirat. Karomah dunia itu hanya untuk dunia. Sedangkan karomah akhirat itu karomah dunia tidak diperlihatkan. Tapi karomah akhirat diperlihatkan. Nah padahal sebenarnya kalau karomah dunia, karomah akhirat itu sebenarnya juga menyangkut karomah dunia. Itu perbedaannya. Karomah dunia tidak menyangkut karomah akhirat. Sedangkan karomah akhirat menyangkut karomah dunia. Nah di sini Mbah Yai mempunyai karomah akhirat. Kalau beliau memperlihatkan kayaknya ingin itu, pasti saya yakin bisa wujud. Tapi beliau tidak kerso, tidak mau beliau. Karena beliau sudah tahu alam kubur. Seseorang yang sudah tahu alam kubur, maka dia akan berusaha menyelamatkan orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau Mbah Yai itu ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenahi umat. Jadi kalau karma akhirat beliau untuk membenahi umat, tidak untuk kesenangan beliau sendiri dalam mencari dunia, tidak untuk kesenangan sendiri dalam membahagiakan keluarganya, tidak. Cara mendidik beliau sama, antara mendidik putra beliau, mendidik dunia beliau dengan mendidik orang lain sama. Tidak ada inasih. Saya pernah ketika itu saya masih SD kelas 3. Itu saya jauh sama ibu saya. Wih paham. Masih dari apa? Dereng. Lek kowe pengen paham. Lek abahmu kuwi pengajian melo terus ben roh.
Mereka abahmu kalau tahu didik anaknya tentang kewakilian. Lebih dia awal makan. Maka mengapa saya mengatakan bahwa yaitu tidak pandang bulu mendidik putranya dengan orang lain. Kalau membedakan berarti bisa pilih kasih. Kalau pilih kasih berarti